Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Abra Talatov Ekonomi Indef, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai BUMN dengan jumlah obligasi ataupun utang obligasi terbesar yang jatuh tempo pada tahun 2020. Di antaranya adalah untuk Pupuk Indonesia sebesar 4,1 triliun rupiah, Waskita Karya 2,5 triliun rupiah, Pegadaian 2,3 triliun rupiah, Telkom 1,9 triliun rupiah, dan Sarana Multigria Finansial 1,4 triliun rupiah. Kami kompilasi datanya dari Kustodian Sentral Efek Indonesia pada bulan April 2020. Sementara itu mengenai grafis berikutnya adalah mengenai 3 bantuan pemerintah untuk BUMN. Yang pertama adalah ataupun stimulus lah ya dalam masa pandemi ini, diantaranya adalah pencairan utang sebesar 18,48 triliun rupiah, penyertaan modal negara 22,27 triliun rupiah, kemudian dana talangan 19,65 triliun rupiah. Kami kompilasi datanya dari Kementerian BUMN tahun 2020. Kembali bersama Mas Abra. Mas Abra, kita membahas mengenai penempatan komisaris yang masih memiliki jabatan lain di institusi lain ataupun yang rangkap jabatan. Jika kemudian yang menjadi alasan pemerintah, kenapa akhirnya memutuskan untuk menempatkan seseorang ataupun komisaris yang sudah kemudian ataupun masih memiliki jabatan di tempat lain, adalah karena dia memang profesional, punya kompetensi yang betul-betul dibutuhkan di BUMN ataupun di anak perusahaan BUMN. Ini bisa dibenarkan nggak, Mas Abra? Iya, dasarnya sebetulnya menjadi pertimbangan pemerintah menempatkan pejabat atau ASN aktif itu karena dianggap merepresentasikan kepentingan pemerintah. Nah, pertanyaannya apakah direksi juga bukan representasi pemerintah? Sebenarnya dengan adanya direksi, itu juga pastinya akan menjalankan agenda-agenda prioritas pemerintah. Nah, komisaris ini justru perlu orang-orang yang full time. Bukan yang part-time, bahkan pekerjaan sampingan. Yang banyak juga... Yang sekarang kesannya seperti itu ya, Mas Abra ya? Betul, hanya jadi kerja sampingan, sumber penghasilan di luar tambahan lah. Tugas utama. Padahal tugas utama dia di kementerian lembaga itu sangat besar. Gitu. Dan kedua, justru ini juga menimbulkan konflik of interest. Jadi misalnya ada proyek-proyek pemerintah di kementerian lembaga, dengan adanya posisi dia sebagai komisaris, itu kan juga punya peluang atau kerentanan dia akan memprioritaskan BUMN yang dipimpin sebagai komisaris. Ya, dan ini justru nggak menciptakan persaingan yang sehat. Ya, ini ada potensi di situ. Artinya ini nggak bisa dibenarkan ya, walaupun mungkin alasannya adalah ya karena dia memang memiliki background yang dibutuhkan oleh BUMN gitu. Kenapa akhirnya kita tetap naruh di situ gitu, tapi ya walaupun double jabatan sih gitu. Tapi itu menurut Anda nggak bisa dibenerin ya? Betul, menurut saya masih banyak orang-orang profesional yang punya waktu lebih full dibandingkan para pejabat-pejabat yang aktif tadi. Dan kita tahu mereka juga rangkap jabatan, gitu, nggak hanya satu perusahaan, tapi juga di BUMN atau di anak perusahaan yang lain. Dan ini masalah transparansi. Kita dorong Menteri BUMN Pak Erik dengan momentum ini bisa mempublikasikan pejabat-pejabat di komisaris secara real time. Jadi satu orang itu ngejabat berapa banyak BUMN sih? Gitu. Nah, itu semua harus dipublikasikan supaya masyarakat dan juga DPR bisa mengawasi. Dan yang paling juga hangat diperbincangkan adalah bagaimana sebetulnya penempatan dari komisaris di tubuh perusahaan BUMN memiliki latar belakang partai politik. Ini lebih kompleks lagi, Mas Abra. Nah, sejauh mana ini juga dapat mempengaruhi kinerja dari BUMN? Ya pasti, karena dia punya konflik kepentingan itu ketika dia menjadi komisaris, ya walaupun dia sudah menanggalkan posisi sebagai struktur pengurus, tetapi kan posisi dia sebagai anggota, ya bahkan juga pendukung pemerintah dan pendukung partai tertentu, itu nggak bisa dilepaskan. Misalkan nanti dalam hal dana CSR, itu kan sangat rentan juga dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh komisaris yang latar belakang relawan atau politisi tadi. Dan itu juga tercermin dari tuntutan dari DPR juga yang menagih-nagih atau mendesak BUMN untuk memberikan CSR sesuai dengan preferensi politik mereka. Jadi ini memang sudah bercampur baur antara profesionalisme BUMN dengan kepentingan politis sesaat.
Baik. Gitu. Ya, fungsi inspektor ataupun mungkin fungsi pengawasan lah ya yang betul-betul dapat mengawasi kinerja dari komisaris-komisaris ini gitu yang memang memiliki latar belakang punya jabatan di tempat lain ataupun mungkin partai politik gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Alam dari Ombudsman bahwa untuk penempatan komisaris di perbankan misalnya ada fit and proper test yang dilakukan oleh OJK gitu, tapi tidak kemudian di BUMN yang lain gitu. Ya, Nah, secara apa ya mekanisme ataupun evaluasi kinerja lah ya yang bisa dilakukan Mas Abra apa? Ada hope nggak ataupun ada apa semacam harapan nggak, optimisme nggak terkait dengan Perpres yang diusulkan oleh Ombudsman? Iya, jadi perbaikan ini memang harus dimulai dari indikator kinerja juga untuk komisaris ya. Dan tidak hanya KPI itu dibebankan kepada direksi, komisaris juga harus punya KPI. Yeah. KPI terkait dengan individunya, ya misalkan dari segi kontribusi, presensi, kemudian juga sejauh mana masukan-masukan dia terkait dengan perbaikan dan pengawasan dia di BUMN. Kemudian juga kedua, KPI terkait dengan maju tidaknya BUMN itu sendiri. Jadi ketika BUMN itu mengalami masalah, juga komisaris punya tanggung jawab juga, nggak hanya dibebankan kepada direksi. Gitu, perbaikan ke depan. Dan yang kedua juga perbaikan dalam proses seleksi tadi komisaris. Kita juga mendorong proses seleksi komisaris ini juga dibuat setransparan mungkin. Baik, Mas Abra, kita masih punya satu segmen. Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan. Pemirsa tetap di Market Review, kami akan kembali.